pagi Dunsana Ranah Minang Kasadonyo. Ba kabar Dunsana Hariko, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini, kami hadir kembali dalam Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan terjadi dekat gudang amunisi TNI Angkatan Laut dan daerah padat permukiman di Padang. Mencuri sepeda motor di Batu Sangkar ditukar dengan sabu-sabu. Pelaku diringkus polisi di Padang. Permintaan tinggi. Petani 50 kota kembangkan tanaman tembakau hitam. Kebakaran kembali terjadi di Padang. Kali ini, sebuah lahan kosong terbakar. Lahan ini berada di bukit yang dekat dengan permukiman dan gudang logistik TNI Angkatan Laut pada Minggu sore. Mendapatkan laporan warga, Dinas Pemadam Kebakaran Padang mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran, dibantu mobil pemadam kebakaran lainnya milik Pelindo dan TNI Angkatan Laut. Berkat kesiapan petugas, api bisa dipadamkan dengan cepat. Lahan kosong yang terbakar ini lokasinya berdekatan dengan gudang logistik milik TNI Angkatan Laut. Diduga gudang ini juga menyimpan senjata dan amunisi. Terjadi musibah kebakaran lahan di Bukit Utui. Jadi sekarang ini sedang dilakukan upaya pemadaman oleh seluruh gabungan TNI, Polri, dan tenaga dari Pemkot Padang termasuk juga dari kecamatan. Yang di arah Buki Ampa itu sangat dekat dengan pemukiman masyarakat dan juga ada logistiknya TNI Angkatan Laut. Ini yang perlu kita antisipasi. Alhamdulillah didukung oleh TNI AL dan jajaran Polsek Lubuk Begaluh. Memasuki musim kering yang diiringi dengan cuaca panas selama 2 minggu terakhir, warga diimbau agar lebih waspada akan terjadinya potensi kebakaran yang dipicu dari pembakaran sampah, membuang puntung rokok, serta meninggalkan api kompor yang sedang hidup. Selain itu, kebakaran juga disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik akibat beban instalasi listrik yang tinggi. Alfi melaporkan dari Padang. Jenazah Desi Eriati, pasien yang ditolak IGD Rumah Sakit Umum Daerah Padang dan akhirnya meninggal dunia keesokan harinya di rumah sakit swasta, dimakamkan pihak keluarganya di TPU Ayedingin Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah. Pemakamannya diiringi oleh ratusan pelayat dari keluarga dan kerabat dekat. Keluarga menyesali tindakan RSUD yang menolak memberikan penanganan medis, bahkan menyuruh pasien untuk pulang karena dianggap tidak masuk kategori gawat darurat. Pihak yang menjaga rumah sakit, katanya tidak masuk dalam kategori emergensi sehingga dipulangkan. Usai tidak menjadi emergensi, lalu kan otomatis kakak ini pulang. Ketika kita membawa ke rumah sakit yang lain itu malahan pihak rumah sakit tersebut menyatakan bahwa kondisinya sudah kritis dan dan kami pun diberitahu agar harus mempersiapkan bagaimana opsi terburuk. Ternyata memang benar setelah mendapatkan perawatan dan segala macamnya jam 12.31 kakak ini meninggal. Namun tuduhan yang dilontarkan keluarga korban dibantah oleh manajemen RSUD Dr. Asidin. Menurut direkturnya, saat korban diantar ke IGD, secara medis kondisinya tidak dalam keadaan darurat. Sesuai SOP di RSUD itu, Desi Eriati tak perlu dirawat dan dianjurkan untuk pulang ke rumah. Hal itu dilakukan setelah dokter di IGD melakukan pemeriksaan awal selama 1 jam. Hasil diagnosanya, tim medis tidak menemukan gejala gawat darurat. Petugas IGD menyarankan agar keluarganya melakukan pengobatan dasar ke puskesmas agar bisa dirujuk ke RSUD untuk menggunakan kartu Indonesia Sehat yang dimilikinya. Berobatnya ke puskesmas.
untuk kembali gitu, karena kan kalau di dosanya ISPA kan memang dia bisa diletakkan di puskesmas. Kalau dari kita kayak kawan-kawan, pasien bisa berjalan ke rumah sakit. Itu kan setelah yang kita itu kan setelah keluar dari rumah sakit ya Pak ya gitu. Waktu misalnya kita kan tidak seperti itu kondisinya. Jadi saat diperiksa di teman-teman di IGD, kondisinya yang ditemukan saat itu dalam keadaan semua batas normal. Namun alasan manajemen RSUD ini dibantah oleh Dinas Kesehatan Padang. Menurut kepala dinasnya, proses pemeriksaan yang dilakukan tim medis di IGD tidak secara mendetail dan menyeluruh. Yang kami sampaikan, kawan-kawan belum mendetail dalam melakukan pemeriksaan kepada pasien. Mendetail diagnosanya, tapi pemeriksaan yang dilakukan oleh kawan-kawan itu belum mendetail di lapangan, belum menyeluruh dilakukan pemeriksaan di lapangan. Itu makanya ini agak susah saya menyampaikan terkait dengan apakah salah atau tidak. Itu mungkin tim pengkaji. Kematian Desi Eriati yang digembar-gemborkan karena ditolak RSUD menggema di ruang publik. Beragam komentar dari warganet juga memunculkan persepsi yang menghujat manajemen RSUD. Sejatinya, kasus ini harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Padang agar kehidupan di negeri ini bisa berjalan sesuai dengan aturan yang jelas, bukan dijalankan sesuai dengan persepsi umum yang bergema di ruang publik. Desi Eriati meninggal dunia pada Sabtu siang pekan lalu, setelah sebelumnya ditolak untuk mendapatkan penanganan medis di IGD RSUD Dr. Rasidin Padang dengan alasan bukan pasien darurat. Desi Eriati akhirnya dibawa keluarganya ke rumah sakit swasta, namun akhirnya meninggal dunia akibat sesak napas. Alfi melaporkan dari Padang. Satu ekor sapi simental milik warga transmigrasi Sitiung, Jorong, Padang Bintungan, Nagari Sialanggaung, Darmasraya, terpilih sebagai sapi kurban Presiden Prabowo. Sapi dengan bobot lebih dari 1 ton itu berjenis sapi simental. Sapi milik Suroso dan Jakimin ini merupakan mantan transmigran yang berasal dari Jawa Tengah, namun telah berdomisili di Darmasraya selama puluhan tahun. Sapi berusia 3 tahun 6 bulan mendapat perawatan yang baik dari mereka berdua. Saat dilakukan pengukuran, sapi ini beratnya lebih dari 1 ton. Panjang badannya lebih dari 2 meter. Tinggi badan sapi lebih kurang 150 cm dan berjenis kelamin jantan. Terpilihnya sapi miliknya sebagai sapi kurban Presiden Prabowo membuat pemiliknya sangat senang. Dia memperoleh informasi itu dari pegawai Dinas Peternakan Darmasraya. Awal mulanya kita dapat kabar dari petugas dinas bahwasannya sapi Bapak akan ikut seleksi kurban untuk Presiden Bapak Prabowo Subianto. Kira-kira berat sapi sekitar 1 ton lebih. Kami dari masyarakat kecil tidak sangka-sangka hewan ternak kami terpilih sebagai kurban Bapak Presiden Prabowo Subianto. Alhamdulillah kami mengapresiasi atas keuletan dari salah satu masyarakat saya di sini Nagari Sialanggaung. Dari 22 pilihan sapi se-Sumatera Barat, Nagari Sialanggaung, sapi milik Bapak Jakimin atau Pak Suroso terpilih sebagai salah satu hewan kurban dari Bapak Presiden Prabowo. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak Prabowo. Sapi yang terpilih ini merupakan sapi yang berasal dari peternakan lokal warga mantan transmigran dari Jawa Tengah. Hal ini juga membuat bangga Sekretaris Nagari setempat. Sapi ini akan disembelih saat Lebaran Haji di sebuah masjid di Sialanggaung. Dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar dan daerah lain yang masih kekurangan daging kurban. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.
Suara merdu anak-anak yang sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar dari sebuah ruangan kantor polisi lalu lintas di Sijunjung. Puluhan anak sedang belajar mengaji dan memperdalam bacaan Al-Quran mereka yang dibimbing oleh seorang guru mengaji. Ruangan yang digunakan itu adalah sebuah ruang kerja di kantor Satuan Patroli Jalan Raya Unit Induk 3 yang terletak di Lubuk Batu, Sijunjung. Ruang ini dijadikan sebagai ruang musala dan tempat belajar mengaji bagi anak-anak, baik anak-anak usia sekolah dasar hingga pelajar SMP. Santri Rumah Quran Dharma Kerta Marga Raksyaka dan juga orang tua mereka merasa senang atas dibukanya tempat mengaji sejak 3 bulan lalu. Selain gratis, lokasinya pun tidak jauh dari rumah warga setempat. Usai mengaji, mereka juga kerap diberi makanan ringan oleh personil Polri yang berdinas di kantor itu. Udah sampai sebulan. Iya, sebulan. Gimana apanya perasaannya mengaji di sini? Enak. Ada lomba. Temannya baik-baik. Dikasih baju juga? Ya? Iya. Terus dikasih apa lagi? Kasih snack kadang-kadang. Dapat snack juga? Iya. Ngajinya gratis gitu ya? Iya. Jadi? Terima kasih Pak Polisi sama Ibu. Kayak baju, peralatannya kayak Al-Quran, Iqra. Kadang kalau dikasih snack, disiapin minum. Sekitaran 3 bulan lebih kurang, masa terbantu. Ibu sendiri tinggalnya di mana? Di atas. Jaraknya dari sini? Jalannya sana terus ke atas. Jaraknya kira-kira berapa meter? 2 kilon. Biasanya nggak tahu dengan huruf ngaji, sudah tahu. Sudah diajarkan baca-baca sholat, sudah pendek, doa-doa. Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Dwi Nur Setiawan mengatakan, dirinya memberikan dukungan penuh untuk Rumah Quran di kantor PJR Unit 3 Sijunjung. Dirinya bahkan membagikan baju mengaji, menyediakan bacaan Iqra dan Al-Quran, serta alat tulis kepada para santri. Apa yang kekurangan dari mereka? Kemarin mulai dari pembangunan, untuk sarana air, kemudian sarana ambal dan seluruhnya, dan terakhir kemarin minta baju, kami support semuanya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan dari anak-anak di sana untuk lembaga tempat belajar Al-Quran itu kami support semuanya, sehingga masyarakat menjadi nyaman untuk melakukan pembelajaran di situ. Jadi dengan baju itu menjadi seragam. Dirlantas Polda Sumbar ini berharap inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh personilnya di Sijunjung ini bisa ditiru oleh para personil lalu lintas lainnya. Karena berinovasi tidak hanya fokus terhadap kegiatan lalu lintas, namun bisa juga dari aspek lain untuk kepentingan orang banyak. Robiham melaporkan dari Sijunjung.